Baik ya. Nah, untuk kisi-kisi materi ya, coba kamu nanti bisa lihat juga di LMS. Izin Ibu share screen sebentar ya. Nah, yang pertama itu materinya tentang faktor-faktor geografis yang memengaruhi keragaman apa? Keragaman Bu. Budaya. Ya, masih ingat ya? Nah, materi ini di awal sudah Ibu jelaskan. Share screen. Waduh, oh belum Ibu buka. Bentar, belum Ibu buka. PowerPoint-nya. Nah, jarang main Zoom. Oke, sudah terlihat belum? Nah, Sudah. Sudah, Bu. sudah ya. Perhatikan. Nah, untuk kisi-kisi materi kelas 7, yang pertama adalah faktor-faktor geografis yang memengaruhi keragaman budaya. Coba ada yang masih ingat faktor-faktor geografis yang mempengaruhi keragaman budaya itu apa saja? Ada tiga. Yang pertama, ada yang tahu? Satu, pengaruh dari apa? Isolasi apa, nah? Isolasi Budaya itu. Ah, budaya. geografis ya. Yang pertama isolasi geografis, yang kedua karena pengaruh dari apa? Letak Grafik. Grafis. dan yang ketiga kondisi apa? Kondisi Iklim. Geografis. iklim. Nah, jadi ada Iklim. nah, faktor yang mempengaruhi ada isolasi geografis, yang kedua letak geografis suatu tempat, dan yang ketiga itu adalah pengaruh iklim. Nah, kamu ketahui ya tentunya bahwa Indonesia itu wilayahnya sangat luas ya, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan kita pun memiliki ribuan suku bangsa di Indonesia ya. Dan kenapa itu beragam? Nah, rupanya karena pengaruh dari isolasi geografis, tempat yang berjauhan ya, dan mereka apa ya, memang sudah di sana gitu. Yang memang pada awalnya kan ada teori ya, teori tentang apa namanya? Suku bangsa, persebaran suku bangsa di Indonesia, dan mereka kemudian menetap di suatu tempat, dan kemudian mereka di sana dan kemudian beradaptasi dengan kondisi iklimnya ya, sehingga eh, apa pengaruhnya itu bisa tertanam kuat ya di suku bangsa, nanti terlihat dari 7 unsur kebudayaannya ya, dilihat bagaimana unsur kemasyarakatan budaya itu akan terlihat berbeda-beda antara satu suku yang satu dengan suku yang lainnya. Ini diantaranya karena pengaruh geografis ya. Dan kemudian pengaruh juga dari letak geografis. Ya tentunya masih ingat ya bahwa letak geografis Indonesia itu kan strategis ya, yang memungkinkan juga terjadinya akulturasi atau percampuran budaya, namun tetap mempertahankan budaya asalnya. Nah, letak geografis Indonesia sendiri itu kan di antara apa, coba ada yang masih ingat nggak? Dua apa? Dua benua dan dua samudera. Nah, letak geografis Indonesia sendiri di antara dua benua dan dua samudra. Samudera. Nah, wilayah Indonesia itu bisa dikatakan wilayahnya sangat strategis, sehingga banyak pendatang ya dari asing atau penjelajah dari asing yang kemudian singgah di Nusantara dan kemudian melakukan interaksi gitu dengan penduduk lokal, dan dari sini bisa dikatakan bahwa masyarakat asing pun tentu akan membawa budaya ya, sehingga budaya tersebut sedikit banyak juga akan apa ya, diterima juga oleh masyarakat Indonesia gitu. Dan yang ketiga juga dipengaruhi oleh iklim di suatu tempat atau di suatu wilayah, yang kemudian dari iklim juga itu akan memengaruhi ya aspek kehidupan masyarakat, entah itu mungkin dari bahasanya ya, termasuk juga mata pencaharian, adat istiadat dan sebagainya. Dan biasanya itu akan dipengaruhi dengan kehidupan masyarakat sehari-hari ya. Contohnya mata pencaharian masyarakat yang ada di wilayah pegunungan ya, mungkin lebih cenderung apa?
seperti pertanian ya ataupun masyarakat berkebun karena apa? Dipengaruhi oleh tanah yang subur ataupun kondisi alam yang bujang serta curah hujan yang tinggi ya sehingga masyarakatnya banyaknya yang bertani ataupun berkebun gitu. Dan termasuk mungkin dari segi pakaian pun akan turut memengaruhi ya. Masyarakat di daerah dataran tinggi mungkin akan cenderung menggunakan baju yang lebih tebal ya dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di daerah pantai yang notabene panas ataupun bentuk atap rumah ya di daerah dataran rendah atau pantai itu mungkin cenderung tinggi ya karena kalau misalnya pendek rumahnya, atap rumahnya itu akan panas ya, berbeda dengan di daerah pegunungan yang atap rumahnya kemungkinan itu akan lebih pendek ya. Karena apa? Untuk menghangatkan gitu ya. Kalau semakin tinggi biasanya semakin semakin dingin ya. Nah, itu artinya iklim pun akan memengaruhi keragaman budaya yang ada di dalam masyarakat. Nah, kemudian materi yang akan keluar itu tentang identitas suku bangsa di Indonesia. Ya, identitas suku bangsa ini sudah kalian presentasikan ya beberapa waktu lalu di kelas. Ada yang mungkin diantaranya mempresentasikan tentang suku Sunda. Ya, kamu membahas suku Sunda tentang 7 unsur kebudayaannya. Misalnya bagaimana sistem kemasyarakatan atau kekerabatan di masyarakat Sunda. Kemudian tentang kesenian lagu daerah masyarakat Sunda itu apa ya? Misalnya apa cincangkling ya, bubung bulan itu lagu daerah. Kemudian tentang tradisional masyarakat Sunda itu dibahas juga misalnya ada karedok misalnya ya ada apa lagi dan masih banyak lagi ya sebenarnya. Kemudian ada bahasa yang digunakan ya bahasa Sunda. Kemudian mata pencaharian masyarakat Sunda pun dijelaskan ya karena ini masuk ke dalam identitas suku bangsa. Nah, kemudian ada masyarakat Papua ya. Kemarin ada yang membahas tentang suku Asmat misalnya suku Dani, bagaimana lagu daerahnya, bentuk rumahnya ya, bentuk makanan tradisionalnya itu yang nanti akan Ibu sampaikan di soal. Kemudian masyarakat Minangkabau ya. Minangkabau itu merupakan suku bangsa yang terdapat di wilayah Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Barat misalnya. Sama seperti suku yang lainnya, juga akan ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan suku Minangkabau dan yang terakhir adalah suku Betawi ya. Nah, suku Betawi itu di daerah Jakarta ya, dekat dengan tempat tinggal kita. Nah, itu tentang identitas suku bangsa di Indonesia. Jadi nggak semuanya ya, ya khawatirnya kamu belajarnya semakin banyak. Jadi Ibu batasi Sunda, Papua, Minangkabau, dan Betawi saja. Nah, kemudian kisi-kisi materinya juga membahas tentang 7 unsur kebudayaan. Menurut siapa, Nak? Menurut siapa 7 unsur Ningrat. kebudayaan? Ya, menurut Kuncara Diklat. Coba ada yang masih hafal 7 unsur kebudayaan? Apa? Satu? Ayo, ada yang bisa bantu jawab? 7 unsur Teknologi. teknologi. Yang kedua apa lagi? Nan? Bahasa. Bahasa. Apa lagi? Sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan. Lanjut lagi. Kesenian. Mata apa? Kesenian. Ada lagi? Sama religi. Religi. Hah? Baru berapa? Baru berapa ya? Satu lagi mata pencaharian. Mata pencarian SD. Dan satu lagi sebenarnya sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial Iya. pun akan muncul. Nah, kalau materi 7 unsur kebudayaan ini terintegrasi dengan identitas suku bangsa di Indonesia. Ya, cuma ini lebih spesifik saja mungkin pertanyaannya ya. Dan berikutnya tentang sejarah apa nih? Sejarah Lokal. lokal. Materi sejarah lokal pun sudah Ibu jelaskan ya.
Nah, sejarah lokal itu kan ibarat kepingan puzzle ya, yang kalau misalnya disusun itu akan membentuk yang namanya sejarah apa? Nasional. Nah, sejarah lokal itu ngebahas tentang hal-hal yang identik ya, yang berasal dari daerah, entah itu asal-usul suatu daerah, sejarah atau peristiwa yang ada di daerah, ataupun tokoh-tokoh. Nah, itu yang akan muncul tentang sejarah lokal. Nah, secara spesifik tentang pahlawannya yang akan Ibu angkat, yang ada di buku paketnya, Nak, agar kamu bisa baca yang pertama tentang Jenderal siapa? Jenderal siapa, Nak, masih ingat nggak? Jenderal Sudirman. Nah, ya, dan yang kedua itu tentang siapa yang ada di PowerPoint yang dulu pernah Ibu bahas, Laksamana, siapa yang perempuan? Kamala Hayati. Laksamana Malahayati. Nah, itu ya, dua tokoh itu yang akan Ibu angkat. Silakan kamu pelajari betul-betul. Lihat ada di buku paket dan ada di PowerPoint yang sudah Ibu kasih. Dan kemudian yang terakhir itu tentang permasalahan sosial apa anak-anak? Budaya. Budaya. Bisa disebutkan? Ada yang menyebutkan permasalahan sosial budaya diantaranya apa saja? Kenakalan remaja. Kenakalan remaja, kemudian Kesenjangan sosial, kesenjangan sosial. Yang ketiga apa lagi? kemiskinan, Kemiskinan. Yang keempat, kesetaraan gender, kesetaraan gender. Kemudian apa? Eksploitasi pembangunan yang Enggak, belum 16 menit yang lalu. Iya, betul ya, dan eksploitasi pembangunan yang berlebihan, terutama dilihat dari apa ya, eh, pemasukan terutama dari segi sumber daya alamnya. Jadi membangun boleh, tapi harus diimbangi ya dengan kelestarian yang berkelanjutan ya. Dilihat dari alamnya, jangan sampai ngerusak alam gitu. Nah, itu tadi ya permasalahannya. Tadi ada kenakalan remaja ya, tentunya kamu tahu ya. Mohon maaf mungkin seperti tawuran ataupun mencontek ya. Dan itu harus diantisipasi gitu ya. Jangan sampai melakukan hal-hal yang demikian, karena tentunya segala sesuatu itu pasti akan ada akibatnya ataupun efeknya, terutama bagi korban ya. Dan kemudian kesetaraan gender ya. Kalau di Indonesia mungkin sekarang ya insya Allah sudah laki-laki dan perempuan ya tentunya memiliki hak yang sama, entah itu dalam pendidikan ya, pekerjaan. Mungkin hal ini terjadi pada masa masyarakat kolonial gitu ya. Dan di sini kan ada apa? Seolah ada pembeda gitu ya, yang bersekolah misalnya laki-laki dan yang perempuan itu hanya di rumah ya, makanya ada sosok-sosok pahlawan perempuan ya yang memperjuangkan hal ini, diantaranya seperti Raden Ajeng siapa nak? Kartini ya, tokoh-tokohnya, ataupun Dewi Sartika, ataupun siapa, Rasuna Said, itu ya tokoh-tokoh yang bergerak dalam bidang pendidikan ya dari pihak perempuan sendiri. Itu diantaranya ya Nak, tentang kisi-kisi materi kelas 7. Nah, kemudian Ibu ingin menyampaikan latihan soal yang kemarin tentunya sudah kalian kerjakan ya di rumah waktu asinkronus, namun belum Ibu bahas ya materinya. Nah, Ibu buka dulu sebentar materinya. Kuis keragaman. Nah, ini ada pertanyaannya. Ibu share screen lagi ya. Yang mana ini? Oh. Bentar. Mudah-mudahan cukup waktunya. Nah, ada. Nah, sudah terlihat belum, Kak? Udah. Sudah ya. Nah, kita bahas dari nomor 1 ya, biar kamu lebih paham. Nah, oh. Oke, lihat ya. Untuk pertanyaan pertama, Ibu minta tolong. Ezel, baca silakan Ezel. Ya.
Perbedaan budaya di Indonesia yang beragam dipengaruhi oleh faktor geografis antara lain Yang mana? Yang perbedaan geografis yang mana, Nak? persamaan lingkungan pulau yang tempati, Mana persamaan lingkungan yang lain? Benar atau salah? Kalau pengaruh jenis iklim. geografis lebih ke Perbedaan Pengaruh kondisi jenis tempat tinggal. iklim Iya, pinter. Yang paling tepat. Nah, yang benar itu jawabannya adalah pengaruh jenis iklim antar pulau di Indonesia. Ya, jadi jawabannya yang mana? Yang D ya. Tapi waktu saya kerja Iya, perbedaan kondisi tempat tinggal. iya. Bukan persamaan lingkungan pulau, karena lingkungan pulau di Indonesia itu ya jelas berbeda-beda ya. Contohnya karakteristik antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa itu jelas berbeda ya. Nah, apalagi dengan yang ada di Indonesia Timur dan tentunya itu akan mempengaruhi bagaimana karakter dari masyarakatnya juga ya. Nah, kemudian yang kedua, silakan siapa? Aku, Nanya? Bu, Ya, Dalin. silakan Dalin. Eh, apa ya? Multikultural. Indonesia terdiri dari suku, agama, maaf Bu, Mata pencaharian dan budaya yang apa, Dalin? berbeda-beda Nah, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, sehingga bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang multikultural. multikultural ya tadi ya, atau juga bisa disebut juga bangsa yang plural ya, karena kita memang sangat indah ya dengan bermacam-macam suku, bermacam-macam budaya, agama dan sebagainya ya, sesuai dengan ini kita ya apa namanya, bineka ya, bahwa masyarakat itu kita bineka tunggal tunggal ika ya. Oke, berikutnya Ibu minta tolong siapa lagi nih yang bisa jawab nomor 3. Ya tadi Dalin, Ezel, udah. Yang lain silakan. Baduy ya, Bu. Iya, nomor 3 nah dibaca dulu soalnya dong. Suku bangsa yang bersifat tertutup akan perubahan sosial budaya yang terdapat di daerah Banten adalah suku Baduy. Oke, benar ya. Adalah suku Baduy, khususnya suku Baduy apa? Baduy dalam atau Baduy luar? dalam. Ya, Baduy dalam ya. Nah, sekarang nomor 4. Ibu minta tolong. Ayo, siapa lagi yang bersedia untuk membaca? Aku Bu, boleh Bu. Oke, silakan. Nan. Menurut penelitian yang dilakukan para pakar dari Amerika Serikat, cara bicara penduduk yang tinggal di pegunungan dipengaruhi oleh ketinggian tempat. Semakin tinggi tempat, cara bicara yang digunakan penduduk semakin sederhana. Fenomena ini membuktikan bahwa kondisi geografis memengaruhi perbendarahan kata berdasarkan Wacana. wacana yang ada. Unsur kebudayaan yang dipengaruhi oleh kondisi geografis yaitu, Yang mana? Kalau berdasarkan 7 unsur kebudayaannya, Nak? oh yang D nggak kelihatan Bu. Yang kelihatan. Ayo jawabannya yang mana? Eh bahasa ya? Bahasa. Iya ya benar bahasa. Bahasa ya, lihat. Ini kan ini terkait dengan kata. Nah, kata itu ya cara bicara. Waalaikumsalam. Oke, lanjut. Ibu minta tolong siapa lagi yang baca? Yuk, silakan. Nagwa mau baca, Bu. Ya, Najwa silakan Najwa. Ayo. Nasional adalah budaya yang dimiliki oleh Arif. Ayo, budaya nasional jawabannya? Apakah hanya suku Sunda saja? tidak, Bu. Udah, yang benar yang mana jawabannya? Atung semua suku di Indonesia. Semua suku di Indonesia. Yeay. Budaya nasional itu adalah budaya yang dimiliki oleh semua suku yang ada di Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, kemudian siapa lagi yang baca? Yuk, silakan Nak. Sena, nah Sena terbuka nih. Sena, halo Sena.
Sena, udah nyala. Minta tolong dibacakan yang kita. Silahkan, Sena. Ya, Bu. Ya, Pada region kebudayaan Papua dikenal tarian panai yang unik. Tarian ini terinspirasi dari kebiasaan masyarakatnya yang tinggal dekat hutan, yaitu yang mana? eh, perburuan hewan untuk makan. Iya, betul ya, perburuan hewan untuk makan ya, makanya itu akan memiliki gitu tariannya ya. Oke, nah sekarang yang nomor berikutnya, siapa nih yang mau baca? Silakan, Rayandra, silakan Rayandra, lihat ya, dibaca ya nak, Raya, dinyalakan nak, silakan Raya baca soalnya. Tidak terdengar Raya, mohon maaf. Merupakan permasalahan sosial budaya. Raya. Merupakan permasalahan sosial budaya yang berkaitan dengan kenakalan remaja. Oke. Bisa dibantu ini jawabannya kira-kira apa kalau dilihat dari gambarnya? Ada yang tahu? Kalian remaja, Bu. Iya, terlihat ya kenakalan remaja. Lanjut Rio, silakan Rio. Rio. Wah, Rio ada kumisnya nih. Rio suaranya nggak kedengeran. Rio, mana? Ayo baca Rio. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, budaya, agama. Sehingga Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk. Oke, betul. Majemuk ya. Nah, tadi multikultural. Nah, lanjut ke siapa lagi? Fatin. Halo Fatin. Siapa Ini ini? novel, Bu. Ah, siapa? Oh, Farhan Novel. Silakan Novel baca dulu ya. Bagikan gambar Giba Bu, ini saya merupakan tempat ibadah agama Apa jawabannya, Nak? Konghucu. Konghucu. Oke, jelas ya. Lihat gambarnya itu adalah gambar kelenteng ya, merupakan tempat ibadah dari agama Konghucu. Berikutnya, Vinda. ya lagi Bang, Bu. Vinda mana Vinda? Wah, nggak ini ya, nggak nyahut. Kumara baca Kumara. Kumara. Yuk, ya Allah, siapa yang mau baca, Nak? Aku. Oh, maaf Bu, saya lupa unmute. Silakan. Jadi Bu. Ya, baca. Oke. Nggak jadi Bu. Ayo baca Kumara, nggak apa-apa, silakan Kumara. Nggak mau Bu. Nggak mau. Yang lain? Saya. Ya, silakan. Siapa? Dalin boleh. Sejarah setempat adalah kajian sejarah tentang kejadian-kejadian yang bersifat lokal, meliputi wilayah lokal. Lokal yaitu sebuah wilayah kecil kecil tertentu yang dibatasi dengan wilayah teritorial. Keseragaman budaya yang terkadang tidak secara jelas berhampir dengan di, jelas dan berhampir dikenal dengan sejarah lokal. Oke, jawabannya adalah sejarah lokal ya. Nah, lanjut. Perhatikan gambar berikut. Coba. Rendang yang opsi mana, Nak? Opsi 2. Opsi 2. Dua. Yang pertama apa tuh kira-kira? Ada yang tahu nggak yang pertama apa? Gado-gado. Gado-gado mana? Ini Dari mana gado-gado? DKI. Ya, Betawi ya. Saya dari Jakarta. Kemudian kalau yang ketiga apa, Nak? Kira-kira itu, Nak? Ada yang tahu yang ketiga apa? Gudeg. Gudeg dari mana, Nak? Nasi campur.
Budak dari mana? Ada yang tahu budak? Jogja. Dari Yogyakarta. Oke. Jogja. Keempat apa tuh kira-kira? Soto. Saya babu. Soto Tawi. Nah, itu soto Betawi, lihat tuh. Soto Betawi Oh, itu pun sama Mas ya. Makanan tradisional dari wilayah Jakarta. Ya, itu soto Betawi. Jadi jawaban dari Sumatera Barat ya jelas adalah rendang. Wah, besok kalian mau ini ya, orang tuanya bikin rendang nih. Lanjut. Nah, ada yang tahu kira-kira ini tarian tradisional dari daerah mana? eh, Jawa Barat. Jawa Barat. Ini tarian apa? Nak? Dari Jaipong. Pinter Ezel ya, dari Jawa Barat. Barat. Wong. Barat. Nah, yang tidak termasuk unsur Pola pikir, Bo. yang mana, Nak? Pola pikir, Pola Bo. pikir. Pola pikir ya yang bukan. Nah, Sita adalah siswa yang pandai di daerahnya, namun karena orang tuanya tidak mampu, ya, akhirnya Sita tidak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, faktor penghambat dari ilustrasi tersebut yang mana, Nak? Miskinan, Bo. Kemiskinan. Nah, betul ya, karena kemiskinan. Coba ada yang tahu nih lagu dari ini kira-kira dari mana? Yang suwe, ora jamu, yang mana? Jawa Tengah. Benar. Nah, Nah, lanjut peristiwa Tanjung Priok yang terjadi pada tahun 84 ya, merupakan bagian dari peristiwa sejarah lokal yang berasal dari wilayah mana? Jakarta, Bo. Iya, Akmar, benar sekali. Coba ada yang tahu. Nah, ini kira-kira Islam. iya, Islam. besok Hari Raya Idul Adha ya, jangan lupa bangun pagi untuk sholat Id. Nah, ini tentang perlawanan Sultan Mengku ya. Nah, nanti kamu bisa baca. Nah, berdasarkan artikel ya. Nah, pernyataan yang tepat yang berdasarkan artikel di atas yang mana ya? Pangeran Nuku dinobatkan menjadi Sultan Tidore. Iya, dengan gelar apa sayang? Gelar Sultan Shadow. Sultan Gelar Sadul Sultan Jahad Shadow. Amiruddin Amiruddin. Syaifud. Oke, yang penting mau baca karena ini soalnya literasi. Jawabannya sudah ada di teks ya, yang Ya, penting Bu. mau baca. Nah, besok pun demikian. Ibu akan menampilkan ada beberapa soal literasi. Nah, mau tidak mau kamu harus baca karena ada di teks ya. Oke, berikutnya pertanian, peternakan, perdagangan merupakan bagian dari 7 unsur kebudayaan yang disebut Mata tentang pencarian. pasti ya. Nah, kira-kira ini rumah adat apa namanya? Joglo. Joglo, Bo. Joglo. Pintar ya. Nah, berikutnya, yuk 1 menit lagi ya. Mana nih nggak ke? Aduh, masya Allah, apa nih? Berikutnya sikap yang harus dikembangkan dalam menyikapi pluralitas yang mana? Menghormati. Saling menghormati. Saling menghormati. Mati satu sama lain. Berikut ini manfaat mempelajari sejarah lokal kira-kira yang mana? Sebagai kritik. Iya, Membangun sejarah kritik nasional. dalam membangun sejarah nasional ya, bukan berarti membandingkan salah ataupun menghilangkan nilai ya, tidak demikian Jawa. ya. Nah, kemudian kira-kira ini tarian tradisional apa namanya? Dari Saman. Iya, dari dari Saman. Aceh, Bu. Dari iya, Aceh. betul ya. Nah, suku bangsa Madura asal dari wilayah Timur. mana? Jawa Timur. Jawa Timur. Timur. Alat musik tradisional yang berasal dari Provinsi Jawa Barat kira-kira yang Angklung. 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 betul ya. Oke, nah itu aja mungkin ya dari Ibu untuk latihan soal yang mudah-mudahan nanti di hari Selasa kamu bisa lancar ya menjawab soal-soal dari Ibu maupun dari Pak Wido. Yang penting kamu mau belajar ya mengulang kembali nanti di rumah ya, baik sumbernya dari PowerPoint ataupun dari buku catatan dan buku paket ya, ataupun di e-book juga boleh dibuka. Oke. Teman-teman itu saja ya mungkin dari Bu Yis yang dapat disampaikan karena terbatas dengan waktu juga. Nah, setelah ini kamu pelajaran apa nak? Open class ya? Bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Yang akan dilanjutkan dengan Pak Wildan ya. Bu Yis izin undur diri ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke.